mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua ya. Nah, untuk memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang akan memimpin untuk berdoa? Silahkan yang bersedia. Ya aja Bu. Ya, silahkan Ibu Ayu. Ya, baik Bapak dan Ibu, CGP hebat. Kita sebelum mulai rukol sesi 2 ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ayu telah memimpin doa. Mudah-mudahan kita fokus ya, lancar, kemudian sehat ya semuanya selama kita berada di Rukol 2 ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menge-share materi ya, langkah-langkah. Tapi Bapak Ibu sudah hadir semuanya di sini? Sudah Bu. Oh, sudah hadir. Alhamdulillah. Ada kendala ya jaringannya. Dan terima kasih kepada Ibu Pepe juga sudah hadir di sini untuk membersamai kita ya dalam acara ini. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin untuk nge-share. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah Bu, ada. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu. Ruang kolaborasi modul 1.4 yaitu budaya positif ya. Sesi forum diskusi. Nah, di sini kompetensi lulusan yang dituju adalah kompetensi lulusannya CGP atau guru penggerak memahami pentingnya pengetahuan, kebutuhan belajar, dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Dan ini juga ada capaian umum modul memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik, disiplin, dan pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru. Kemudian memahami peran sebagai guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian capaian khususnya menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respons ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Kemudian capaian khusus berikutnya menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas ya, menyusun strategi aksi nyata yang efektif, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Nah, berikutnya ini identitas modul yang model kompetensi kepala sekolah ya. Di sini ada 15 ya, penerapan kode etik, kemudian pengembangan kebiasaan belajar sebagai cerminan visi satuan pendidikan dan yang berbasis pada pendidik. Nah, selanjutnya ada juga model kompetensi pengawas sekolah. Ini penerapan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran sebagai pengawas sekolah, empati terhadap peserta didik dalam mengambil keputusan, pendampingan kepada kepala sekolah, kemudian komunikasi efektif dengan kepala sekolah, pemetaan komitmen perubahan kepala sekolah, strategi dan metode pendampingan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini di ruang kolaborasi 2 adalah CGP dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. Maaf ya. Kemudian CGP dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Itu pertama setelah menganalisis kemudian mempresentasikan ya.
Ini judul sesinya pembukaan, aktivitasnya 10 menit, presentasi kelompok 95, penguatan, penutup ya. Nah, selanjutnya di sini ada kesepakatan belajar kita ya agar kondusif, agar lancar. Nah, di sini silakan Bapak Ibu dilihat, dibaca. Nah, Bapak Ibu sudah setuju ini atau ada masukan? Silakan. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, berarti cukup ya. Nah, selanjutnya sini nanti sebelum presentasi masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit ya. Untuk presentasi, selama presentasi silakan berbagi layar dalam presentasi. Ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan memberikan umpan balik konstruksi ya maksimal 10 menit. Konstruktif ya. Kemudian yang berikutnya umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan. Hal paling menarik yang ditemukan, kemudian hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Selanjutnya, ini ya petunjuk umpan balik nanti. Silakan anggota kelompok memberikan umpan balik membangun secara lisan. Umpan balik satu dan lain diharapkan tidak mengulang, tapi tambahkan yang belum disampaikan. Anggota kelompok lain juga diperkenankan mengajukan pertanyaan untuk memperkuat pemahaman. Waktu umpan balik, nah ini ya 15 menit. Nanti. Nah sekarang. Hai. Tapi sebelumnya kita mau ditanyakan dulu tentang ini ya, kemarin waktu berdiskusi Bapak Ibu bagaimana, ada kendala saat diskusi kelompok? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Iya. Nah, sekarang silakan yang mau diskusi untuk siapa, kelompok mana dulu yang akan tampil, silakan Bapak Ibu. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1. Silakan, Bu Ayu. Saya stop sharing dulu ya. Karena presentasi pasti ini ya. Nanti bagi ada yang sebagai moderator, kemudian ada juga yang mempresentasikannya, terus ada penanya juga, ada apa? Notulen, Bu. Harusnya ada notulen juga ya, penanggap juga gitu ya. Silakan. Saya stop dulu. Silakan. Izin Putri dibantu. Ya. Moderatornya siapa, Bu? Dibuka dulu. Dibuka dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani, fasilitator kita. Untuk kelompok ke-1 ini akan membahas mengenai studi kasus yang ke-1 ya Bu ya, di mana saya sendiri Ayu sebagai moderator, kemudian ada Putri nanti yang membantu share screen, kemudian ada Bu Cucu, Pak Abdul, dan Bu Epa juga, gitu ya, yang akan presentasikannya. Silakan Putri. Ya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah muncul, Pak? Ya Bu, sudah muncul. Baik, silakan mungkin Bu Epa dulu yang mau memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih. Di halaman awal, dari halaman awal. Oh ya. Ini tugas kami di modul 1.4. Kami kelompok 1. Terus selanjutnya kasusnya Bu. Studi kasus. Kasus yang pertama, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan papan tulis. Namun, ia memperhatikan bahwa Fajar tampak tidur-tiduran dan acuh tak acuh terhadap pelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis, perintah Ibu Dani.
Fajar terlihat malas-malasan saat maju ke depan dan ketika sampai di depan papan tulis, ia hanya diam sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ujar Ibu Dani. Frustasi Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Ini adalah kejadian yang sering terjadi pada Fajar. Ia seringkali tampak tidak memperhatikan dan acuh tak acuh serta nilai-nilai dalam pelajaran bahasa Inggris tidak memuaskan. Ketika ditegur, Fajar hanya menjawab Jadi menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Kamu tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar hanya diam membisu. Nah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Dalam kasus ini, Ibu Dani berperan sebagai guru yang berusaha menghadapi perilaku Fajar yang tidak fokus dan tidak responsif di kelas. Dia mengambil posisi sebagai pemantau dalam menghadapi situasi ini. Berdasarkan sikap Fajar, kebutuhan apa yang mungkin diperlukan Fajar? Dari sikap acuh tak acuh dan tidak responsif, terlihat bahwa Fajar mungkin membutuhkan lebih banyak perhatian, dukungan, dan motivasi dalam pembelajaran. Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang membuatnya sulit untuk fokus, seperti kesulitan memahami pelajaran bahasa Inggris atau masalah lainnya. Oleh karena itu, Fajar mungkin memerlukan bantuan lebih lanjut dan pemahaman dari guru. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada yang lain. Saya lanjutkan ya. Siapa? Yang dilanjutkan oleh Putri. Enggak. Ya. Yang ketiga, jika Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, tindakan atau pernyataan apa yang akan dilakukannya? Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan? Jelaskan. Nah, kelompok kami menjawab, jika Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, dia mungkin akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Fajar, apa yang membuatmu tidak fokus pada pelajaran hari ini? Apakah ada hal tertentu yang bisa membantumu lebih mudah memahami pelajaran bahasa Inggris? Apa yang menurutmu bisa kita lakukan agar kamu bisa lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran ini? Apa yang bisa saya lakukan sebagai guru untuk membantu kamu mengatasi tantangan dalam pelajaran? Kemudian yang keempat, tindak lanjut apa yang menurut Anda perlu dilakukan kepala sekolah setelah mengetahui kejadian ini? 1. Apa langkah awal yang sebaiknya diambil untuk mengatasi kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua, serta memastikan dukungan bagi siswa tersebut? 2. Bagaimana kepala sekolah dapat melibatkan orang tua secara aktif dalam mencari solusi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pembelajaran anak baik di rumah maupun di sekolah. Untuk jawaban yang pertama, langkah awal yang diambil untuk mengatasi kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua untuk memastikan dukungan bagi siswa, yaitu segera untuk bertemu dengan wali kelas, berkomunikasi, selanjutnya dimediasi oleh wali kelas bertemu dengan orang tua siswa. Yang kedua, sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar, tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah berbicara dengan Ibu Dani untuk memahami lebih dalam tentang situasi ini. Saya akan memberikan dukungan kepada Ibu Dani dan guru lainnya dalam menanggapi situasi seperti ini. Selain itu, saya akan memastikan bahwa guru-guru di sekolah memiliki pelatihan yang cukup untuk menghadapi siswa yang mungkin menghadapi kesulitan dalam pembelajaran. Juga saya akan mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua Fajar untuk berkolaborasi dan membantu Fajar agar dapat meraih keberhasilan di sekolah. Demikian Ibu dari kelompok 1. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, ada satu slide lagi. Oh ya. Satu slide lagi bisa dilanjutkan. Saya ya, lanjut ya. Ya. Tindakan konkret apa yang bisa dilakukan oleh pengawas untuk memastikan adanya kolaborasi yang efektif antara pihak sekolah dan orang tua demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas pembelajaran siswa. Tindakan konkretnya oleh pengawas pembinaan terhadap guru melalui program diseminasi disiplin positif di sekolah dan dikuatkan oleh pengawas. Demikian, be good a teacher.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari analisis studi kasus kelompok kami. Saya persilakan untuk kelompok yang lain menanggapi atau memberikan umpan balik, atau kalau ada pendapat yang berbeda dipersilakan. Ya, silakan kelompoknya Bu Cucu sama Pak Abdul mau menanggapi atau memberikan umpan balik. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ini masih dipimpin oleh moderator ya. Mungkin sama, apakah posisi kontrolnya misalnya sama dengan kelompok kami, atau ada yang berbeda misalnya dari kelompok yang lain? Silakan. Ya, silakan Bu Cucu. Ya, terima kasih Ibu. Memang hasil diskusinya hampir sama dengan yang telah kami lakukan di kelompok 2. Jadi semuanya telah sama gitu dalam hasil diskusinya tersebut. Ya, baik. Terima kasih Bu Cucu. Berarti kelompok Bu Cucu sama ya menganggap bahwa Ibu Dani ini posisinya sebagai ini ya pemantau gitu ya. Ibu Dani itu sebagai pemantau. Ya, baik. Terima kasih. Jika tidak ada lagi yang memberikan umpan balik atau yang mau menanggapi, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah semuanya tadi telah mempresentasikan hasil diskusi berkenaan dengan kasus 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu sekarang sudah memahami ya atau sudah melihat kasus-kasus yang tadi dipresentasikan atau dibahas oleh kelompok ya. Seru ya diskusinya. Nah, selanjutnya saya akan mohon izin untuk share lagi. Nah, tadi yang Bapak Ibu bahas itu yang didiskusikan berkenaan dengan disiplin positif yang termasuk pada teori kontrol, yang di dalamnya itu ada 5 posisi kontrol, mulai dari yang pertama itu sebagai penghukum ya, kemudian ada juga sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian ada pemantau, terus ada juga sebagai manajer ya, pemantau, manajer, teman sebagai teman. Nah tadi Bapak Ibu menyampaikan berkenaan dengan pemantau. Jadi di pemantau itu berarti kita selalu memberikan perhatian, kemudian memantau kegiatannya dan segala hal kita perhatikan, kemudian alasan-alasannya kita cari sehingga anak itu seperti itu, berbuat seperti itu ya gitu kan, sehingga nantinya ada perubahan. Kemudian di situ tadi juga dibahas berkenaan dengan bagaimana kalau posisinya sebagai kepala sekolah atau sebagai manajer gitu ya. Berarti sebagai manajer di situ Bapak Ibu berarti harus bisa mencarikan solusinya agar anak itu bisa berubah ya. Jadi untuk teori disiplin ini, teori kontrol ini, jadi kita harus bisa mengambil terutama ya hal yang positif gitu ya. Teori kontrol yang posisinya yang positif. Karena di situ ada yang posisinya yang negatif, yaitu penghukum yang nantinya mungkin gagal. Tapi untuk yang sebagai yang merasa bersalah itu juga secara lembut walaupun negatif membuat anak down ya, tapi bisa kita ubah ke depannya dengan memantau atau dengan cara halus yang nantinya bisa berubah ke arah yang lebih baik atau yang berubah positif nantinya. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini
Bagaimana, ada yang ditanyakan berkaitan dengan posisi kontrol? Silakan. Ya, Bu Ayu, bagaimana? Ya baik Bu, di posisi kontrol itu kadang-kadang kita kalau saya sendiri gitu ya Bu ya, tidak bisa menyamakan kasus 1, 2, 3 itu dengan posisi yang memang idealnya kan yang paling baik adalah posisi manajer ya Bu ya. Tapi kita juga mungkin kalau dalam hal ini gitu dan penerapan saya sendiri mencoba untuk menerapkan di kelas lebih kepada melihat kasusnya seperti apa gitu Bu ininya. Kalau memang misalnya sekali dia seperti itu, kemudian kita menggunakan posisi pemantau gitu, kemudian yang kedua kalinya masih sama, misalnya dia tidak ada perubahan, mungkin bisa merubah posisi kontrol kita yang lain gitu ya Bu ya, atau bagaimana Bu? Iya, ada yang ingin menjawab atau gimana? Bapak Ibu, silakan. Yang lain? Tadi pertanyaan atau tanggapan, pertanyaan dari Bu Ani mendukung terhadap program kita. Itu baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa ya fokus aktif di sini dalam sesi ruang kolaborasi yang kedua. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang siap untuk berdoa? Untuk memimpin doa? Tadi Ayu ya Bu ya? Saya ya Bu ya kayak memimpin doa. Silakan. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk sesi rukol sesi 2 ini telah selesai. Mudah-mudahan lebih menambah lagi ya Bu ya pencerahannya untuk kita semuanya dan lebih semangat lagi untuk menjalankan program CGP ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu sudah mau untuk memimpin doa. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat dan kegiatan ini bermanfaat. Nah sebelum live atau sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Untuk sesi hari ini, kan harus ada ininya ya, ada kenang-kenangan untuk kita itu. Posisinya seperti apa? Biasanya Butri ya, biasanya. Atau Ibu PP, silakan. Ya. Dari tadi saya udah off cam, tapi nggak muncul di sayanya. Apakah di Bapak Ibu juga nggak muncul foto saya, gambar saya? Nggak muncul. Nggak muncul. Oh iya, dari tadi. Berarti ya. Saya ini dulu ya, ini stop. Ya. Jadi posenya gimana posenya Bapak Ibu? Pose 5 kelompok. Kita kelompok 1. Ya. Gimana? Ya 1, 2, 3. Semuanya ini 6 orang ya. Terima kasih Bapak Ibu.